Pengakuan mengejutkan pelatih Jepang. Indonesia akan kalahkan Iran malam ini. Tekad mereka tak bisa dihentikan dengan kekuatan apapun. Jepang bukan sekadar kalah secara taktik, tetapi dihancurkan oleh kegigihan dan tekad yang luar biasa dari para pemain Indonesia. Pengakuan jujur Hector Soto menggetarkan dunia. Indonesia akan menjadi raja futsal dunia. Penuh keyakinan, pelatih asal Spanyol itu berbicara jujur dan tanpa keraguan. Indonesia sedang menuju tahta futsal dunia. Asia terdiam. Madam Pang sebut, sangat fantastis, timnas futsal Indonesia tumbangkan Jepang, taklukkan Iran, dan mengubah peta kekuatan Asia. Benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pengakuan mengejutkan pelatih Jepang. Indonesia akan kalahkan Iran malam ini. Tekad mereka tak bisa dihentikan dengan kekuatan apapun. Jepang bukan sekadar kalah secara taktik, tetapi dihancurkan oleh kegigihan dan tekad yang luar biasa dari para pemain Indonesia. Menjelang laga paling ditunggu di Asia, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari sosok yang sangat memahami kekuatan timnas futsal Indonesia. Kensuke Takahashi, pelatih timnas futsal Jepang, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan mengalahkan Iran malam ini. Bukan sekadar prediksi biasa, Takahashi bahkan menyebut skor 3,2 untuk kemenangan Indonesia. Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik futsal Asia. Jepang adalah tim yang baru saja merasakan langsung kedahsyatan Indonesia. Kekalahan itu bukan kekalahan biasa. Menurut Takahashi, Jepang bukan sekadar kalah secara taktik, tetapi dihancurkan oleh kegigihan dan tekad yang luar biasa dari para pemain Indonesia. Saya yakin Indonesia akan menang, ujar Takahashi dengan jujur. Mereka memiliki tekad yang sangat kuat. Tekad seperti itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Kata-kata itu bukan pujian basa-basi. Jepang dikenal sebagai tim disiplin, penuh perhitungan, dan jarang kehilangan kontrol. Namun saat menghadapi Indonesia, semua rencana mereka runtuh. Pressing tanpa henti, kecepatan transisi, serta keberanian mengambil risiko membuat Jepang tidak pernah benar-benar nyaman sepanjang pertandingan. Takahashi mengakui bahwa timnya tidak siap menghadapi intensitas mental Indonesia. Kami kalah bukan karena satu kesalahan, tapi karena Indonesia terus menekan tanpa memberi kami napas, ungkapnya. Bagi pelatih Jepang tersebut, itulah tanda tim besar, tim yang lapar, percaya diri, dan yakin pada misinya. Kini, Indonesia bersiap menghadapi tantangan terbesar, timnas futsal Iran, raja futsal Asia, yang syarat pengalaman dan prestasi. Banyak yang menilai Iran unggul di atas kertas. Namun, Takahashi melihat sesuatu yang berbeda. Ia percaya bahwa futsal tidak selalu dimenangkan oleh sejarah dan reputasi, melainkan oleh siapa yang paling menginginkan kemenangan. Iran punya kualitas, tapi Indonesia punya sesuatu yang lebih berbahaya, keyakinan, kata Takahashi. Menurutnya, kemenangan atas Jepang telah menjadi titik balik psikologis. Indonesia kini bermain tanpa beban, tanpa rasa takut, dan justru semakin agresif ketika ditekan. Prediksi skor 3,2 untuk Indonesia pun bukan sekadar angka. Takahashi menilai pertandingan akan berjalan ketat, keras, dan penuh emosi. Namun di momen krusial, ia percaya Indonesia akan lebih berani mengambil keputusan. Dalam pertandingan besar, keberanian seringkali lebih menentukan daripada pengalaman, tambahnya. Keyakinan pelatih Jepang ini semakin memperkuat narasi bahwa Indonesia bukan lagi kuda hitam. Mereka adalah penantang nyata, tim yang datang bukan untuk belajar, tetapi untuk menang. Para pemain Indonesia kini membawa aura berbeda, kepercayaan diri yang tidak berlebihan, namun juga tidak ragu. Jika prediksi Takahashi terbukti benar dan Indonesia benar-benar mengalahkan Iran malam ini, maka Asia akan menyaksikan perubahan besar. Raja lama mungkin masih kuat, tetapi raja baru sedang mengetuk pintu. Dan mungkin, seperti yang disampaikan oleh pelatih yang baru saja dikalahkan Indonesia, kekuatan terbesar Garuda Futsal bukan hanya pada taktik atau kecepatan, melainkan tekad yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Pengakuan jujur Hector Soto menggetarkan dunia. Indonesia akan menjadi raja futsal dunia. Penuh keyakinan, pelatih asal Spanyol itu berbicara jujur dan tanpa keraguan. Indonesia sedang menuju tahta futsal dunia. Sebuah pernyataan berani baru saja mengguncang jagat futsal internasional.
Bukan datang dari pengamat, bukan pula dari legenda lama, melainkan langsung dari sosok yang kini berada di balik transformasi besar Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, pelatih asal Spanyol itu berbicara jujur dan tanpa keraguan. Indonesia sedang menuju tahta futsal dunia. Kami sudah mengalahkan Jepang, ujar Souto. Dan berikutnya, kami akan mengalahkan Iran. Raja futsal Asia saat ini akan kami tundukkan dengan kecepatan dan sistem kami. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan. Bukan karena kesombongannya, tetapi karena apa yang diucapkan Souto didukung oleh fakta di lapangan. Kemenangan atas Jepang bukan sekadar hasil pertandingan. Jepang selama ini dikenal sebagai simbol futsal modern Asia cepat, disiplin, dan efisien. Namun Indonesia hadir dengan pendekatan berbeda. Permainan cepat berbasis transisi, pressing tanpa henti, serta sistem kolektif yang solid membuat Jepang kehilangan identitasnya. Bagi Souto, kemenangan itu adalah bukti bahwa Indonesia telah melampaui batas lama mereka. Namun ambisi Souto tidak berhenti di sana. Target berikutnya adalah Iran, negara yang selama bertahun-tahun menyandang status Raja Futsal Asia. Iran memiliki sejarah, pengalaman, dan reputasi global. Tapi di mata Souto, sejarah bukanlah penghalang. Ia percaya bahwa futsal modern tidak lagi dimenangkan oleh nama besar, melainkan oleh kecepatan berpikir, kecepatan bergerak, dan sistem yang berani. Kami tidak akan menunggu, kami tidak akan bertahan terlalu dalam. Kami akan menyerang Iran dengan kecepatan dan keberanian, tegasnya. Filosofi ini menjadi fondasi baru Timnas Futsal Indonesia. Para pemain dididik untuk percaya pada sistem, bukan takut pada lawan. Mereka bergerak sebagai satu unit, membaca ruang, dan menekan lawan sejak detik pertama. Yang membuat pernyataan Souto terasa berbeda adalah visinya yang melampaui Asia. Ia tidak hanya berbicara tentang kemenangan sesaat, tetapi tentang arah masa depan. Menurutnya, Indonesia memiliki semua elemen untuk menjadi kekuatan futsal dunia. Talenta muda melimpah, mental kompetitif, dukungan publik besar, dan keberanian untuk berubah. Indonesia bukan lagi tim yang belajar, Indonesia adalah tim yang menantang, kata Souto. Kalimat ini seolah menjadi simbol perubahan identitas. Dari tim yang dulu hanya berharap lolos, kini Indonesia berbicara tentang menguasai. Pernyataan ini tentu mengundang reaksi beragam. Ada yang menyebutnya terlalu berani, ada pula yang mulai percaya. Namun satu hal tak terbantahkan, Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang berada di jalur yang benar. Permainan mereka tidak lagi sporadis, melainkan terstruktur. Tidak lagi mengandalkan individu, tetapi kekuatan kolektif. Jika Iran benar-benar berhasil ditaklukkan, maka dunia futsal tak punya pilihan selain menoleh ke Indonesia. Dari Asia Tenggara, lahir kekuatan baru yang berani menatap dunia. Dan jika visi Hector Souto terus berjalan sesuai rencana, mungkin suatu hari nanti dunia akan mengingat momen ini sebagai awal kebangkitan raja baru futsal dunia bernama Indonesia. Asia terdiam, Madam Pang sebut. Sangat fantastis, Timnas Futsal Indonesia tumbangkan Jepang, taklukkan Iran, dan mengubah peta kekuatan Asia. Benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sejarah baru futsal Asia akhirnya tertulis dan nama Indonesia tercetak tebal di halaman utamanya. Tak ada yang benar-benar siap menyaksikan apa yang terjadi. Bahkan para pengamat paling optimistis pun harus mengakui satu hal. Apa yang dilakukan Timnas Futsal Indonesia adalah anomali besar dalam sejarah futsal Asia. Komentar paling mencuri perhatian datang dari sosok berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang. Dengan nada kagum yang tak bisa disembunyikan, ia menyebut pencapaian Indonesia sebagai sangat fantastis. Bukan tanpa alasan, Indonesia tidak hanya mengalahkan Jepang di semifinal, tetapi juga menaklukkan Iran di final, tim yang selama bertahun-tahun dijuluki sebagai Raja Futsal Asia. Perjalanan ini dimulai dari laga yang sudah dianggap mustahil. Menghadapi timnas futsal Jepang, Indonesia datang dengan status underdog. Jepang adalah simbol disiplin, kecepatan, dan pengalaman. Namun semua itu runtuh. Dengan permainan agresif, penuh keberanian, dan organisasi yang nyaris sempurna, Indonesia berhasil mematahkan dominasi Jepang. Kemenangan itu langsung mengguncang Asia. Namun ternyata itu baru awal. Di partai final, Indonesia dihadapkan pada tembok tertinggi Iran. Tim yang bukan hanya langganan juara Asia, tetapi juga kekuatan yang disegani dunia. Banyak yang memprediksi Indonesia akan kehabisan tenaga, mental, dan pengalaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Indonesia bermain tanpa rasa takut. Mereka menyerang, bertahan, dan mengontrol tempo seperti tim yang telah lama menjadi penguasa. Saat peluit akhir dibunyikan dan Iran resmi takluk, dunia futsal Asia seolah terdiam. Sang raja tumbang, dan yang berdiri di puncak adalah Indonesia. Madam Pang menyebut kemenangan ini sebagai sesuatu yang tidak normal dalam logika futsal Asia. Ia menilai Indonesia telah melompat jauh melampaui ekspektasi, bahkan mengubah peta kekuatan futsal kawasan dan benua. Dari tim yang dulu dipandang sebelah mata, Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti. Kini, satu persatu negara Asia Tenggara harus mengakui dominasi Indonesia. Tak hanya itu, Asia secara keseluruhan pun mulai tunduk. Jepang jatuh, Iran tumbang, dan Indonesia berdiri sebagai simbol era baru. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari mental baja, keberanian kolektif, dan keyakinan bahwa Indonesia pantas berada di puncak. Apa yang kita saksikan hari ini adalah fenomena langka, sebuah anomali yang berubah menjadi kenyataan. Timnas Futsal Indonesia bukan lagi sekadar peserta turnamen. Mereka adalah penguasa baru, tim yang memaksa Asia untuk menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Kini pertanyaannya bukan lagi bisakah Indonesia menang, melainkan siapa yang mampu menghentikan Indonesia. Karena satu hal sudah jelas, Asia telah berubah dan perubahan itu bernama Timnas Futsal Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Top Marco Top, gerak cepat tanpa henti. Usai pantau Kevin Dix di Jerman, John Hertman terbang ke Italia demi sang kapten Jay Itzes. Jika ingin juara harus serius dan gerak cepat, dan pastinya tepat sasaran, ujar John Hertman bersemangat. Pergerakan pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Di saat banyak pelatih menunggu laporan dari kejauhan, Hertman justru memilih turun langsung ke lapangan. Setelah memastikan kondisi Kevin Dix yang sempat dikabarkan cedera dan kini telah kembali mengikuti latihan bersama FC Borussia Mönchengladbach, Hertman melanjutkan misinya ke Italia. Tujuannya satu, memantau langsung sang kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, di markas Sassuolo. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan dan profesionalisme yang jarang terlihat sebelumnya. Hertman tidak hanya datang sebagai pelatih kepala, tetapi juga sebagai figur pemimpin yang ingin membangun kedekatan personal dengan para pemainnya, dimanapun mereka berada. Kunjungan Hertman ke Jerman lebih dulu menyita perhatian. Kevin Dix, yang sempat membuat publik cemas akibat kabar cedera, akhirnya memberi kabar baik. Sang pemain terlihat kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Mönchengladbach. Hertman hadir langsung, menyaksikan sesi latihan, berdialog dengan tim medis, dan berbincang dengan staf pelatih klub. Momen itu ditutup dengan rasa syukur dari sang pemain, alhamdulillah karena kondisinya kembali membaik dan siap melanjutkan musim. Belum selesai sampai di situ, tanpa banyak sorotan media, Hertman langsung melanjutkan agenda berikutnya ke Italia. Sassuolo menjadi destinasi penting, karena di sanalah Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia, menjalani kesehariannya sebagai pemain profesional. Kehadiran Hertman di pusat latihan Sassuolo bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan dan kepercayaan penuh kepada pemimpin lini belakang Garuda. Sumber internal menyebutkan, interaksi Hertman dengan Jay Itzes berlangsung intens dan penuh makna. Keduanya berdiskusi panjang bukan hanya soal kondisi fisik, tetapi juga peran kepemimpinan, visi permainan, serta tanggung jawab besar yang diemban Itzes bersama Timnas Indonesia. Hertman ingin memastikan bahwa sang kapten berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang membuat publik semakin kagum, Hertman juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan pelatih dan staf Sassuolo. Ia membuka ruang komunikasi, membangun hubungan profesional, serta menunjukkan respek terhadap klub tempat pemain Timnas Indonesia bernaung. Pendekatan ini dinilai sangat strategis karena menciptakan kepercayaan dua arah antara federasi, pelatih tim nasional, dan klub-klub Eropa. Banyak pengamat menyebut langkah Hertman sebagai pergerakan senyap tapi berdampak besar. Ia tidak hanya mengandalkan laporan tertulis atau komunikasi daring, melainkan hadir secara fisik, menyaksikan sendiri progres pemain, dan memahami lingkungan tempat mereka berkembang. Cara kerja seperti ini memberi pesan jelas kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. Mereka tidak berjalan sendirian. Pelatih kepala hadir, peduli, dan siap mendukung langsung di level tertinggi. Ini menjadi suntikan motivasi luar biasa, terutama bagi pemain yang berkarier di luar negeri dengan tekanan kompetisi yang tinggi.
Dalam konteks jangka panjang, pendekatan Hertman diyakini akan membawa perubahan budaya di tubuh timnas Indonesia. Hubungan yang lebih manusiawi, komunikasi terbuka dengan klub, serta perhatian detail terhadap kondisi pemain menjadi fondasi penting untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Kini publik hanya bisa bertanya-tanya, sejauh apa dampak nyata dari pergerakan aktif John Hertman ini terhadap performa timnas Indonesia ke depan. Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Garuda akan tampil dengan wajah baru lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih disegani di level internasional. Satu hal yang pasti, apa yang dilakukan John Hertman saat ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah pesan kuat bahwa era baru timnas Indonesia benar-benar sedang dibangun, satu langkah nyata demi langkah nyata. Wah, Shin Tae-yong mendadak muncul pimpin latihan bersama John Hertman di markas Bali United. Benarkah STY resmi jadi asisten timnas Indonesia? Ini bisa menjadi langkah strategis paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang menyatukan dua filosofi kepelatihan yang sama-sama kuat dalam satu ruang kendali. Suasana sore di markas latihan Bali United mendadak berubah menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Bukan karena laga uji coba atau pengumuman resmi federasi, melainkan sebuah pemandangan tak terduga yang terekam jelas. Shin Tae-yong dan John Hertman terlihat bersama-sama memimpin latihan timnas Indonesia. Ya, dua nama besar itu berada di lapangan yang sama, memberi instruksi, berdiskusi intens, dan mengatur jalannya sesi latihan. Momen ini sontak memicu satu pertanyaan besar di benak publik. Apakah Shin Tae-yong telah resmi menjadi bagian dari tim kepelatihan baru yang sedang dibentuk John Hertman? Sejak John Hertman ditunjuk sebagai pelatih utama timnas Indonesia, publik sudah menduga bahwa akan ada perubahan besar, termasuk dalam struktur staf kepelatihan. Namun, kehadiran Shin Tae-yong yang sebelumnya dikenal sebagai figur sentral dan pelatih kepala dengan otoritas penuh, jelas berada di luar prediksi banyak pihak. Dalam sesi latihan tersebut, Shin Tae-yong tidak terlihat pasif. Ia aktif memberikan arahan teknis, mengatur posisi pemain, hingga berdiskusi langsung dengan Hertman di sela-sela latihan. Gestur tubuh keduanya menunjukkan komunikasi yang cair dan setara, seolah sudah terbiasa bekerja dalam satu sistem yang sama. Inilah yang kemudian memicu spekulasi liar. Apakah ini hanya kunjungan biasa, atau justru sinyal awal kolaborasi besar? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Shin Tae-yong ditunjuk sebagai asisten atau bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Namun dalam sepak bola modern, apa yang terjadi di lapangan seringkali berbicara lebih jujur daripada pernyataan formal. Pengamat menilai kehadiran STY di latihan bukan sekadar simbolis. Pengalaman panjangnya menangani timnas Indonesia, pemahaman mendalam tentang karakter pemain lokal, serta kedisiplinan khas Korea Selatan menjadikannya sosok yang terlalu besar untuk sekadar tamu latihan. Di sisi lain, John Hertman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan kolaboratif. Ia tidak segan bekerja dengan figur kuat selama visi besar tetap berada dalam satu garis. Dalam banyak fase karirnya, Hertman justru berkembang dengan membangun tim kepelatihan yang kaya pengalaman dan sudut pandang. Jika benar Shin Tae-yong masuk sebagai asisten atau penasihat teknis, maka ini bisa menjadi langkah strategis paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang menyatukan dua filosofi kepelatihan yang sama-sama kuat dalam satu ruang kendali. Respons pemain pun menarik untuk dicermati. Sejumlah pemain senior terlihat nyaman, bahkan beberapa kali berdiskusi langsung dengan kedua pelatih. Sementara pemain muda tampak antusias menerima instruksi, seolah mendapatkan energi baru dari kombinasi pengalaman global Hertman dan ketegasan STY. Situasi ini memberi kesan bahwa timnas Indonesia sedang memasuki fase baru lebih terstruktur, lebih matang, dan lebih serius. Tidak ada kesan ego di lapangan. Yang terlihat justru kerjasama, komunikasi intens, dan fokus penuh pada tujuan tim. Namun tentu saja publik diminta untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Sepak bola Indonesia sudah terlalu sering diramaikan oleh rumor besar yang berakhir tanpa kejelasan. Meski begitu, fakta bahwa Shin Tae-yong dan John Hertman memimpin latihan bersama adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Apakah ini bagian dari masa transisi, uji coba peran, atau langkah awal sebelum pengumuman resmi yang lebih besar? Jika kolaborasi ini benar-benar terwujud, maka timnas Indonesia berpotensi memiliki salah satu staf kepelatihan terkuat dalam sejarahnya. Kombinasi visi jangka panjang, pengalaman internasional, dan pemahaman lokal bisa menjadi fondasi baru untuk membawa Garuda ke level yang selama ini hanya menjadi mimpi. Kini publik hanya bisa menunggu pernyataan resmi,
menunggu keputusan federasi, dan menunggu apakah momen di Bali ini akan tercatat sebagai awal dari era baru Timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, apa yang terjadi di markas Bali United bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan jika semua tanda ini benar, sepak bola Indonesia mungkin sedang berada di ambang perubahan besar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Resmi dan mengejutkan, Leicester City pinjam Divine Mukasa dari Manchester City. Leicester City resmi mengamankan jasa Divine Mukasa dari Manchester City dengan status pinjaman. Proses transfer ini berjalan cepat dan telah sepenuhnya rampung tanpa kendala berarti. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano yang menyebut seluruh dokumen sudah ditandatangani dan Mukasa siap bergabung dengan tim barunya. Leicester menilai Mukasa sebagai tambahan penting untuk memperkuat kedalaman lini tengah. Klub membutuhkan energi baru serta kualitas teknis guna menghadapi padatnya jadwal kompetisi. Melalui skema pinjaman ini, Mukasa diproyeksikan mendapatkan menit bermain yang signifikan, sesuatu yang sulit ia peroleh di Manchester City mengingat ketatnya persaingan di tim utama. Manchester City sendiri memandang Leicester sebagai lingkungan ideal bagi perkembangan pemain mudanya. Menariknya, sebelum dipinjamkan, Mukasa juga menandatangani kontrak baru bersama City. Langkah ini menegaskan kepercayaan klub terhadap potensi jangka panjang sang gelandang. Mukasa dikenal memiliki teknik mumpuni, kecerdasan bermain, serta fleksibilitas posisi di lini tengah. Karakter tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan Leicester, dan tim pelatih telah menyiapkan program adaptasi agar ia bisa segera terintegrasi ke skuad utama. Menurut Anda, mampukah Divine Mukasa bersinar dan memberi dampak instan bagi Leicester? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. MU, juara Liga Inggris musim ini, kedengarannya gila. Tapi, jangan bilang mustahil. Manchester United kembali memantik perbincangan usai meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham di Old Trafford Minggu. Hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun Setan Merah sejak ditangani manajer interim Michael Carrick, setelah sebelumnya menumbangkan Manchester City dan Arsenal. Sesuatu yang 2 pekan lalu terasa nyaris mustahil. Rentetan hasil tersebut perlahan mengubah persepsi publik terhadap Carrick dan skuadnya. Kemenangan di Emirates bahkan menjadi kekalahan kandang pertama Arsenal musim ini, sekaligus membuka persaingan papan atas. MU kini berada di posisi keempat klasemen, terpaut 6 poin dari City di peringkat kedua dan 12 poin dari Arsenal di puncak. Secara logika, peluang juara jelas sangat kecil. MU baru saja memecat Ruben Amorim, musim lalu finish di posisi ke-15 dan sempat tampil inkonsisten di berbagai ajang. Namun, ketidakstabilan juga melanda rival-rivalnya. Arsenal, City, hingga Aston Villa kerap kehilangan poin, sementara tim-tim di bawah MU pun belum menunjukkan konsistensi. Keuntungan United adalah fokus penuh ke Liga. Tanpa kompetisi Eropa dan dengan kondisi skuad yang relatif sehat, menurut Anda, apakah MU benar-benar punya peluang atau ini hanya euforia sesaat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saywar atau strategi jitu, pernyataan Liam Ross Senior panaskan duel Arsenal versus Chelsea. Pelatih Chelsea, Liam Ross Senior, melontarkan pernyataan berani jelang laga panas kontra Arsenal pada leg kedua semifinal Carabao Cup. Big match derby London ini akan digelar di Emirates Stadium, Rabu, dan menjadi penentu tiket menuju final Piala Liga Inggris musim 2025-2026. Pada leg pertama di Stamford Bridge, Arsenal sukses meraih kemenangan tipis 3-2 lewat gol Ben White, Victor Gyökeres, dan Martin Zubimendi. Chelsea sempat memberi perlawanan sengit melalui 2 gol Alejandro Garnacho, namun tetap harus datang ke Emirates dengan defisit 1 gol. Kondisi ini membuat duel jilid 2 diprediksi berlangsung sengit, dengan kedua tim diyakini menurunkan kekuatan maksimal. Menariknya, Ross Senior justru menepis anggapan soal starting seat terbaik. Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa ia tidak percaya pada konsep 11 pemain utama. Menurutnya, tuntutan fisik sepanjang musim membuat seluruh skuad harus siap berkontribusi di momen apapun. Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya, apakah ini sekadar filosofi atau bentuk saywar jelang laga krusial? Sikap Ross Senior bukan tanpa dasar. Ia sebelumnya melakukan 7 perubahan pemain saat Chelsea menang 3-2 atas West Ham.
Apakah pernyataan Rossenior ini akan terbukti sebagai strategi cerdas atau justru bumerang bagi Chelsea? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Sandro Tonali ke Arsenal. Orang dalam Newcastle buka suara soal rumor panas ini. Rumor transfer Sandro Tonali ke Arsenal mendadak mencuat jelang penutupan bursa transfer Januari. Isu ini langsung menyedot perhatian publik, terlebih karena Arsenal tengah berada dalam situasi darurat. Cedera kaki yang dialami Mikel Merino membuat gelandang asal Spanyol itu harus naik meja operasi dan diperkirakan baru kembali mendekati akhir musim. Dalam kondisi tersebut, The Gunners disebut mencari opsi darurat di menit-menit terakhir. Beberapa nama sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium dan Sandro Tonali menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan. Gelandang timnas Italia berusia 25 tahun itu memang tampil impresif bersama Newcastle United dan sudah mencatatkan 92 penampilan di bawah asuhan Eddie Howe. Namun spekulasi tersebut dengan cepat dibantah. Newcastle menegaskan kabar ketertarikan Arsenal hanyalah omong kosong dan menegaskan tidak pernah ada niat melepas Tonali. Bantahan serupa juga datang dari agen Tonali, Giuseppe Rizzo, yang memastikan tidak pernah ada komunikasi apapun dengan Arsenal terkait kliennya. Eddie Howe pun menegaskan sikap klub. Ia menyebut Tonali merasa bahagia di Newcastle, nyaman dengan kehidupannya di dalam dan luar lapangan, serta sepenuhnya fokus pada komitmen bersama The Magpies. Dengan bantahan tegas dari klub dan pihak pemain, rumor ini tampaknya tak lebih dari spekulasi jelang penutupan bursa. Menurut Anda, apakah Arsenal seharusnya mencari alternatif lain? Atau Tonali memang sosok ideal yang sulit digapai? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.